Di sini. Maaf begini. Kantongin ini. Mikrofon ya? Iya. Apa itu? Oh ya. Tes. Kedengaran ya? Rekam. Hah? Kau rekaman? Saya di atas aja. Apa? Pakai mic? Oh ya. Biar saya di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Puri Bali yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita panjatkan puji syukur? Alhamdulillah kita bisa menikmati iman pertama. Yang kedua, kita bisa menikmati Islam. Yang ketiga, kita bisa menikmati Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berjalan ke berapa ini? Ke-12 atau 13 ya. Hampir mau belasan. Pertengahan kita tidak terasa. Dulu mungkin iman kita ketika mau menghadapi Ramadan rasanya was-was. Ketika sudah berjalan biasa saja. Nanti ketika mau berakhir kangen lagi. Ini manusiawi. Itulah iman kita. Yazid wa yanqus. Kadang menambah, kadang berkurang. Para hadirin yang kami hormati, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas jerih payah beliaulah kita bisa menikmati segarnya, nikmatnya saripati Islam. Kenapa begitu? Maka Allah perintahkan kita untuk selalu bersolawat. Jangan bakhil untuk bersolawat. Allah katakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir. Allah saja memerintahkan untuk berselawat. Maka segala sesuatu itu harus kita ukur betapa kecintaan kita harus tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad lah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat di hari akhir. Lalu kenapa kita bakhil terhadap sholawat? Kenapa bakhil bisa saja mempertentangkannya, memperdebatkannya, tidak tawaduk. Kita yang memiliki iman Yazid wa yanqus kategorinya kadang kempas kembung. Itu semestinya harus merasa malu, memperdebatkannya saja harus malu. Ketika diperintahkan sholawat diperdebatkan. Ini kan kudu kita perbaiki iman masing-masing. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini kita banyak mendapatkan referensi tentang puasa. Dari sekian mazhab, hampir semua mazhab ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Tapi semuanya mengacu kepada yang namanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang agar kita menjadi hamba yang berilmu dalam hal berpuasa. Jadi kalau ibadah kita tanpa ilmu, sesuatu yang tanpa ilmu kadang hanya berjalan begitu saja. Tidak ada kenikmatan, tidak ada rasa ekstasi, kecanduan terhadap ibadah. Karena awalnya memang tidak ada ilmunya. Sehingga apa? Kita alhamdulillah Masjid Puri Bali ini mengadakan yang ada namanya kultum, ada kajian-kajian. Itu bagian dari DKM memperkaya jamaahnya dalam hal beribadah. Jadi kita
diarahkan untuk tidak menjadi orang yang hanya sekedar ikut. Karena bagaimanapun menumbuhkan rasa iman, menumbuhkan rasa kecintaan itu tidak bisa diwariskan, Pak. Nuh, kita tahu Nabi Nuh, anaknya namanya Kan'an. Anaknya saja nggak bisa diimankan, Pak. Nabi, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu pun tidak bisa diajak untuk beriman. Bayangkan sekelas Nabi, pamannya dimaktub, ditertuliskan di Al-Quran. Gimana perasaan? Perasaan kita saja lah. Kalau kita punya saudara, ditulis bahwa ini bla bla bla. Rasanya bagaimana? Itu iman tidak bisa diwariskan. Salah satunya untuk menjaga iman generasi kita adalah memperkaya keilmuan terhadap sesuatu yang mendekati keimanan itu. Kita punya anak, kita tidak bisa menjamin keimanan anak kita. Ya seperti kita terangkan, Nuh punya anak namanya Kan'an, balik lo. Jangan begitu. Nabi punya paman, sampai tadi dibilang sampai termaktub, sampai ditulis dalam Al-Quran, nama surat lagi. Nah, kita saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kita saling menasihati, terutama dalam hal konteks mendekatkan diri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Referensi setiap hari kita mengatakan bahwa kutiba alaikumusiyam itu kan dimaknai diwajibkan. Kita nyandri dulu lah. Saya mengutarakan dulu pernah nyandri, jadi ingin mengutarakan referensi-referensi yang mungkin belum ada dalam referensi kajian-kajian meskipun dulu tapi langka. Yang pertama, kenapa Allah tidak perintah? Ada 2 perintah caranya. Saya merintahkan, bikin kopi, perintah langsung. Tapi di sini enggak. Dikatakan kutiba, telah ditetapkan sebelum kamu, telah terjadi, telah dilakukan. Perintah ada 2. Saya langsung memerintah, bikin kopi. Atau saya catat dalam bentuk dalam bentuk perintah, tulisan. Tapi di sini enggak. Allah katakan kutiba alaikumusiyam. Allah referensikan bahwa sebelum kita, zaman-zaman sebelum kita itu sudah terbiasa melakukan yang namanya puasa. Maka Allah berikan kata kutiba. Tidak ujiba, tidak purida. Padahal kata-kata itu dalam konteks imperatif, dalam konteks perintah harusnya begitu. Tapi dipakai kutiba alaikumusiyam. Isim majhul. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperjelas lagi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata kutiba sebenarnya kata majhul yang mengacu pada masa lampau. Tetapi Allah perintahkan dengan kata sudah saya perintahkan. Kenapa tidak memakai kata saya wajibkan kamu puasa bila kamu melihat bulan? Bukan begitu. Agar kenapa? Kita referensikan ke belakang. Benar. Semua agama zaman dulu semua berpuasa. Karena itu puasa adalah proses ngecas diri kita menghadapi 11 bulan ke depan. Karena kenapa? Puasa diutarakan, disampaikan bahwa segalanya diiming-imingi. Iming-imingi dalam arti dijanjikan yang pasti terjadi. Pertama, pahala yang diberikan. Segalanya. Pahala yang berlimpah, keterbukaan rahmat, keterbukaan maghfirah, segalanya dibuka. Itu agar kenapa?
agar kita tahu bahwa puasa ini tidak sekedar puasa. Ramadan tidak sekedar Ramadan. Maka Allah iming-iming. Itu makna lain bahwa di dalam ayat 184 dikatakan bahwa 185 186 itu uji budak wati dai. Allah itu ketika kita berdoa itu dia dekat. Bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Korelasi ayat kenapa bulan Ramadan, kemudian di bawahnya itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat. Dalam bagai referensi bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, balik ke ayat pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata tattaqun, referensi kita adalah melaksanakan apa menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di seluruh makhluk ini, di seluruh manusia ini, tidak ada yang bisa melaksanakan seluruhnya, Pak. Pasti ada yang nggak bisa. Perintah-perintah Allah itu tidak semua kita bisa laksanakan, dan tidak semua larangan kita bisa cegah. Introspeksi diri kita. Larangan mana yang pernah? Pasti ada. Perintah mana yang belum kita laksanakan? Masih banyak. Maka definisi itu kemudian turun. Takwa diambil dari kata wikoyah, artinya kewaspadaan. Kalau kita mengacu pada definisi takwa hanya sekedar yang namanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kayaknya kita nggak cocok nih. Susah manusia. Apalagi kehidupan yang modern, lihat HP bla bla bla, ada dosa. Kiri kanan dosa. Susah, Pak. Jadi makna wikoyatan atau takwa atau isim maf'ulnya muttaqin, kita mesti harus. Apa artinya? Itu kewaspadaan. Jadi bulan puasa diciptakan agar kita memiliki rasa kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap apa? 11 bulan kemudian. Pada bulan puasa ini hati kita tumbuh kedermawanannya. Setelah ini Bapak pikir, pasti kikir, Pak. Setelah Ramadan sikap kikir, sikap itu hilang. Nanti kita rasakan, pasti hilang. Muncullah sifat-sifat yang kemudian di luar Ramadan itu tidak ada dalam diri kita. Maka kata wikoyah, takwa, muttaqin di sana adalah kita harus waspada bahwa 11 setelah keluar bulan Ramadan, takbir bulan Ramadan, bulan Syawal, 1 Syawal sudah mulai itu akan terbangun lagi. Makanya bagaimana dalam konteks puasa ini Ramadan, la'allakum tattaqun, dalam definisi kajian-kajian sufistik itu adalah kewaspadaan. Waspada bagaimana dia tahu bahwa nanti malam nanti akan malam dia siapkan senter. Dia tahu bahwa besok akan banjir, dia siapkan bagaimana bisa berjalan di atas banjir dan kalau bisa menanggulangi banjir. Kehidupan seperti begitu. Jadi definisi takwa adalah ketakwaan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kewaspadaan, apakah hati kita ini nanti akan menjauh setelah bulan Ramadan ini? Maka korelasinya kenapa sehari kita diperintahkan 5 kali sholat. Karena kalau kita hitung, Pak, waktu terlama kita itu dari subuh sampai duhur. Maka kasihlah Allah itu, di antara space waktu begitu ada godaan. Iman kita itu paling hilang, paling cepat. Ketika duhur selesai, disuruh sholat, ngecas lagi. Muncullah asar, kemudian dari duhur sampai asar, ngecas lagi.
Dari asar ke maghrib dicas lagi, karena ada space itu. Nah, ketika di sela-sela, kenapa antara subuh dan duhur itu karena terlalu jauh, dikasih sholat sunnah sana Pak, yang namanya duha, disuruh ngecas lagi. Sunnah sifatnya di sana. Kenapa? Kita kewaspadaan kita terhadap godaan, iman yang mulai berkurang, akan terus begitu. Maka bulan Ramadan diciptakan agar menumbuhkan rasa kewaspadaan kita yang akan menjauh dari ketuhanan. Harus waspada. Karena definisi itulah yang kemudian kita bisa menjalankan 11 bulan tanpa Ramadan. 11 bulan ke depan. Maka Allah katakan di Al-Quran bahwa sesungguhnya saya dekat. Kedekatan kita. Lalu bagaimana di bulan Ramadan kita itu menambah? Kita mengetahui di bulan Ramadan itu kita untuk menambah keimanan itu ada dua Pak. Yang pertama adalah ritual spiritualnya. Kegiatan spiritual, entah itu dia sholat yang nambah, ya kan? Ada kemudian dia zikirnya nambah. Tapi ada satu sisi, yaitu aspek sosial. Diterangkan dalam ayat ini kemudian bagi yang tidak bisa puasa maka dia wajib mengganti. Bagi yang dalam perjalanan maka dia wajib mengganti. Bagi dia yang tidak bisa karena kealpaan, karena rasa tubuhnya yang tidak kuat maka ada fidyah. Tetapi itu semua sifatnya adalah jasmani. Yang rohaninya bagaimana? Maka kita perlu pikirkan, yaitu yang namanya aspek spiritual dan aspek sosial dalam hal mendekatkan kepada Allah itu harus enak. Tapi bagi saya, bagi khatib, aspek sosial harus lebih dikedepankan. Karena bagaimana? Misal, untuk melihat rasa ada sisi ilahiyahnya, kita bisa melihat di tetangga kita yang kelaparan. Untuk bisa melihat yang namanya Allah ada rasa rahmat, kenikmatannya, itu kita lihat tetangga kita ada yang meninggal, kita jenguk. Tidak jauh-jauh. Jadi introspeksi nilai-nilai sosial, meningkatkan nilai-nilai sosial dalam Ramadan ini tumbuh. Maka itu banyak di dalam Ramadan ini kita lihat bahwa orang berlomba-lomba melakukan kegiatan sosial, karena itu bagian dari tujuan Ramadan. Satu sisi adalah untuk meningkatkan spiritualistik. Ada etika, bla bla bla. Ada zikir, ada sholat malam lagi, setelah sholat malam lagi. Tetapi ada aspek sosial yang harus kita tumbuhkan. Karena dengan itu keutuhan, kesinambungan umat Islam tetap terjaga. Itu pentingnya Ramadan ketika kita dalam perspektif membangun masyarakat dan umat. Aspek sosialnya. Kalau aspek spiritualnya sifatnya nafsi-nafsi, iktikafnya sendiri. Tetapi kalau aspek sosial ada kedekatan, ada keutuhan, ada persatuan di sana. Dengan itu maka la'allakum tattaqun, minimal kita mendekati dulu. Kalau tidak bisa mendapat itu mendekati dulu deh. Karena bagaimanapun tujuan dari berpuasa itu adalah ujungnya, outputnya, visinya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana itu tattaqun? Kalau khatib membiasakan adalah mari kita waspada, kita bekali di Ramadan ini, ngecas dulu di bulan Ramadan ini agar kita waspada menghadapi setelah Ramadan. Waspada bagaimana? Kita punya iman, kita punya kehidupan agar terselamatkan dari
godaan yang memang menjerumuskan kita kepada atau menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Nabi Nuh punya anak Kan'an, Nabi Muhammad punya paman yang tidak bisa diajak beriman. Tetapi kita mulai saat ini mari menumbuhkan rasa keimanan kita untuk anak atau saudara-saudara kita agar tetap waspada. La'allakum tattaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi,